Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan saham di Ansa Technical dan Manuel Mogerian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 22 September 2022, hari yang cukup menarik. Pagi-pagi sempat melemah, terjadi panic selling. Cuman seperti biasa, sesi keduanya ditarik dan closing dengan candle yang cukup solid, bahkan cukup menarik candle hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Nanti juga rencana mungkin kita bahas sedikit tentang makroekonomik ya. Apa sih efek sebenarnya suku bunga dan lain sebagainya itu kok bikin parno, bikin bergejolak, nanti kita bahas. Dan ya seperti biasa nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham ya, ada channel Telegram untuk publik. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal bergabung aja, klik link Telegram yang ada di deskripsi. Nanti kita seru-seruan di sana, cuman ya akan saya atur untuk kontennya juga. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi, yang mana hari transaksinya juga cukup rame, 14,377 triliun dengan pergerakan asing hari ini net. Kok nggak muncul ini? Saya refresh dulu. Dengan pergerakan asing hari ini net, wah ini RTI bisnis error ini, nggak bisa dilihat ya hari ini net sell net buy nya. Kalau yang dibeli asing, aduh kok nggak jalan sih ini, nggak jalan RTI bisnisnya nih. Ya sepertinya kita, entar saya pause dulu deh. Berhubung untuk net buy sell asing belum muncul di RTI bisnis, tumben baru udah 7:30 nih saya bikin konten. Nanti kita skip aja. Nah kita untuk saham-saham yang dibeli asing atau dijualin asing, nanti kita pakai salah satu broker. Hari transaksi 14,377 triliun dan pergerakan asingnya nggak kelihatan ya. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG hampir strong sendiri, dia cuma sama Singapura ya yang ada rebound. Untuk Tokyo, Hong Kong, Shanghai koreksi, bursa US pun semalam juga koreksi. Tapi kalau kita lihat sekarang indeks Fuji Future-nya sudah mulai hijau, jadi saya rasa juga bakal rebound dari US. Nah sekarang kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini ya. Yang pertama itu ada Adaro 116 miliar, lalu ada Mandiri 98 miliar, jadi Traktor 25 miliar, Unilever 20 miliar, PTBA 17 miliar, Alfamart 15 miliar, SMGR 13 miliar, ESA 10 miliar, Harum 10 miliar, MDK 10 miliar, ITMG 8,7 miliar, ADMR 8,3 miliar, Care 8 miliar, Indi 7 miliar, Saratoga 5,5 miliar, dan Medco 5,2 miliar. Ada BRPT juga 5,2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada Telkom 178 miliar, BBCA 122 miliar, Astra 72 miliar, Bumi 44 miliar, Pegas 38 miliar, Arto 26 miliar, INKP 22 miliar, INDF 21 miliar, SHWR 21 miliar, Goto 20 miliar, BBRI 16 miliar, BHAT 14 miliar, KLPF 11,5 miliar, MAPI 10,7 miliar, BRMS 10,2 miliar, dan TIN 10 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Saya pakai yang ini aja, Stockbit, biar tidak terlalu bias ya candlenya. Ini juga bisa kita pakai. Hari ini IHSG berhasil menguat 0,43% dengan candle yang sangat solid. Cukup solid lah, shadownya cuma pendek banget dan volume yang tidak terlihat gede. Cuman kalau kita perhatikan ya, nggak tahu ini analisa volumenya benar atau enggak. Cukup menarik sebenarnya by analisa volumenya ya, dimana di sini menurun, lalu waktu rebound hari ini dia besar. Nah kita bahas aja potensinya, dan lagi-lagi IHSG sudah masih rebound dari area support kuatnya ya, itu di sekitar 7150, yang mana itu adalah area uptrend line dari IHSG. Ini memang area persimpangan jalan lah. Kalau dia jebol closing di bawah tuh ya berarti dia patah tren, dia juga ada lower low konfirmasi. Tapi ya sampai saat ini IHSG masih bertahan pada saat closing.
Bakal satu ada yang menarik ya, IHSG besok bisa uji resisten karena candlenya kayak gini, reject, body kuat, dan hari ini pun juga sudah terjadi higher high ya untuk IHSG, yang mana high-nya kemarin tuh 7204, sedangkan hari ini high-nya di 7225 dan close di 7218. Maka dari itu saya rasa ya besok IHSG bisa uji area 7250 lagi tuh, karena dia baru rebound dari support. Nah, nanti tinggal dipantau di sana 7250 ya, apakah IHSG bisa breakout atau enggak. Kalau memang dia nanti breakout, itu bakal bagus karena berpotensi untuk swing high. Minimal kalau dia berhasil break 7250, dia bisalah ke sini 7300 atau nutup gap ke sekitar 7300. Kalau dia berhasil break 7250. Tapi kalau misalkan gagal break, reject kuat, ya artinya dia sudah respect downtrend line ini, tinggal menuju lower low. Nanti reject kuat lagi candle kayak gini, lalu di Senin baru akan koreksi lagi, seperti itu. Ini pergerakan kecil untuk IHSG, cuma untuk pergerakan besarnya ya so far masih tidak ada masalah. Market masih uptrend, tidak ada masalah sekali. Cuman sama saat ini dia sedang berada di area resisten, baru konsolidasi aja. Kalau dari pergerakan kecilnya juga agak kurang enak ya, dimana uptrend yang disertai bearish divergence, harga ke atas, indikator ke bawah. Cuman ya untuk strukturnya masih belum berubah karena dia belum breakdown, patah trend maupun lower low pada struktur yang lebih besar. Maka dari itu perhatikan dulu aja area ini 7150 sampai 7130 sebagai support. Ini dari kemarin supportnya belum berubah. Sedangkan resisten pertamanya di sini ya, besok 7230, lalu resisten selanjutnya di 7250. Kalau break yang 7250, saya rasa minggu depan aman, kita bisa penguatan lah, bahkan bisa all time high lagi kalau break 7250 potensi. Minimal 7300 dulu, baru nanti diupdate lagi. Tapi kalau besok reject kuat dari 7250 ya, terus candlenya kurang enak, ya hati-hati bisa swing low. Tuh, pergerakannya simpel. Kalau kena support nggak jebol ya mantul, kena resist nggak jebol ya turun. Kalau breakout ya lanjut, kalau breakdown ya lanjut, ya kan, cuman kayak gitu pergerakan price action itu. Jadi ya untuk sekarang gunakan area tadi dan selalu batasi resiko. Nah, kita bahas tentang makro sedikit ya, tentang suku bunga. Kenapa sih kok kalau FOMC itu bergejolak marketnya, entah market US, kripto, market Indonesia, terus yang ditunggu-tunggu juga suku bunga Indonesia dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih hubungannya suku bunga sama pasar saham tuh? Jadi gini, ini kalau yang saya tahu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang lebih paham atau ada yang mau sharing, santai aja, tinggal bisa sharing-sharing di kolom komentar. Cuman apa yang saya tahu adalah kenaikan atau penurunan suku bunga itu kan salah satu alat ya, alat dari kebijakan bank sentral moneter yang mengatur untuk mengatasi inflasi. Sebenarnya deflasi juga bisa. Kalau memang negaranya baru deflasi, ya suku bunganya diturunin. Kenapa? Biar orang-orang tarik duit, terus duitnya beredar, banyak perputaran uang dan lain sebagainya. Jadinya nanti inflasi. Tapi kalau misalkan sedang inflasi, yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga agar uang-uang itu disimpan atau kembali dan mengurangi uang beredar dan mengatasi inflasi. Karena pada dasarnya inflasi itu kan disebabkan dari uang yang beredar itu banyak di masyarakat. Uang yang beredar banyak, hukum supply demand. Ketika supply banyak, demand yang nggak terlalu banyak, tidak diimbangi dengan produksi real komoditas atau misalkan real barang produksi, ya harga-harga bakal meningkat karena supply demandnya sedikit tapi supply duitnya banyak. Itu as simple as that untuk masalah supply and demand. Nah, terus suku bunga tadi itu yang mengatur untuk pergerakan uang ya. Karena kalau memang suku bunga rendah, orang-orang itu kan suka tarik duit. Maksudnya yang pada di deposito pada ditarikin, terus diputar entah ke bisnis lain atau misalkan ke manapun lah. Itu menyebabkan uang beredar banyak. Tapi kalau misalkan suku bunganya naik, ya orang-orang pada suka nyimpen uangnya di bank. Nah, sebenarnya ya yang terdampak langsung dari kenaikan penurunan suku bunga itu adalah mata uang sebenarnya, bukan ke pasar modal. Nah, hubungannya itu positif. Kalau memang suku bunganya itu meningkat, nilai mata uangnya itu pasti meningkat. Kalau suku bunganya meningkat, ya simpelnya karena ditarikin itu tadi duitnya. Jadi kenapa
Kok kayak gitu ya? Yang pertama tadi bisa sesuai seperti yang tadi saya jelaskan ya, orang-orang jadi lebih suka menabung, mengurangi peredaran di pasar. Atau yang kedua bisa juga yang sebelumnya ada kredit ya, misalkan sebelumnya bunganya cuma 1% kreditnya, tapi gara-gara suku bunga naik terus kreditnya floating, bunganya jadi 3%. Nah kan dikembalikan ke dikurangi kreditnya seperti itu. Nah terus kalau tadi hubungannya itu positif antara suku bunga dan nilai mata uang ya, artinya kalau suku bunga meningkat mata uang meningkat, kadang terjadi yang namanya fenomena hedging. Maksudnya kalau kita ngomongin dana besar ya, maksudnya di sini dananya mungkin triliunan, puluhan triliun, ratusan triliun. Ketika fund asing itu masuk ke Indonesia, mereka tuh kan modalnya, anggap beginilah, kita ilustrasi ada fund asing dari US dengan modalnya dolar gitu ya, masuk ke market Indonesia. Mereka itu kan harus convert dulu dari dolar ke rupiah. Nah anggap misalkan gini, ketika mereka itu masuk ke market Indo, waktu itu misalkan contoh ya, $1 itu 14.000 rupiah. Jadi kalau misalkan punya $10 ya berarti dapat 140.000 rupiah. Habis itu dibuat di trade di market Indo, berputar di pasar modal atau bond, obligasi dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi ada kayak kenaikan suku bunga yang menyebabkan nilai mata uang itu naik, anggap misalkan dolar jadi menguat ya, yang sebelumnya $1 itu 14.000 rupiah, karena dolar itu menguat atau rupiahnya melemah, jadi $1 itu 15.000. Nah, ketika fund asing tadi yang sebelumnya pegang dolar dikonvert ke rupiah, terus rupiahnya melemah, dolarnya menguat, ya mereka kan terjadi kerugian ya. Dan yang biasa terjadi atau ilmunya di finance kalau mau menyelamatkan dari hal tersebut adalah hedging. Artinya diubah lagi dari yang pegang rupiah dibalikin ke dolar lagi. Makanya kadang yang terjadi adalah outflow, capital outflow ya, kalau memang prospeknya jelek dan uang-uang pada keluar. Ya karena ya seperti itu, hedging biar tidak telat convertnya. Karena kalau misalkan udah semakin tinggi, contoh tadi lah yang 14.000 cuan 140.000 cuan 10.000 gitu, cuan 10% lah. Jadi misalkan bertambah jadi 154. Tapi kalau didolarin lagi kan jadi cuma $1 sekian sen gitu, dengan kira-kira rasio tadi. Semoga teman-teman nggak bingung. Cuman intinya dengan meningkatnya mata uang ini, market risk namanya market risk, meningkatnya mata uang itu bakal ada terjadi resiko seperti itu tadi. Makanya capital yang berasal dari luar negeri biasanya pada kembali ke rumahnya ketika suku bunga dinaikin. Satu hal yang bagus, Indonesia juga menaikkan suku bunga hari ini. BI kalau nggak salah menaikkan jadi 4,25%. Intinya ada kenaikan suku bunga juga. Artinya rupiah yang sebelumnya mau melemah, tadi kan ingat ya hubungannya positif antara suku bunga dengan nilai mata uang. Anggap dolar gara-gara suku bunganya dinaikin, dolarnya jadi naik. Ini kalau misalkan kita trade ya, karena kalau misalkan trade forex atau mata uang asing itu kan harus pair, misalkan apa sama apa, US dollar sama Aussie dollar atau US dollar sama yen. Nah ini kita anggap trade-nya di US dollar sama rupiah. Sebelumnya kan tadi kan suku bunga US dinaikin tuh, ada potensi dolar menguat terhadap rupiah atau sebaliknya rupiah melemah terhadap dolar yang disebabkan dengan meningkatnya suku bunga US. Tapi hari ini BI itu kan juga menaikkan suku bunga yang jadi 4,25% tadi, dan itu menyebabkan rupiahnya juga jadi menguat. Tuh, artinya ada ngejar lah sama dolarnya, pair tadi. USD IDR atau IDR USD itu jadi tidak terlalu jauh, tapi jadi apa ya? Jadi rupiahnya juga mengejar, tidak ketinggalan sama dolarnya, seperti itu. Jadi ya kalau itu spesifik pembahasan tentang suku bunga. Nah kalau misalkan disambungkan dengan pasar modal, ya dengan meningkatkannya suku bunga, rupiahnya dijaga, ya capital pun juga tidak jadi keluar dari market Indonesia. Yang mana kita lihat kan juga IHSG ini malah inflow terus kan akhir-akhir ini, dan juga market kita malah strong terus dibandingkan market lain ya. Karena menurut saya pun juga kebijakan moneternya BI itu bagus. Ini kalau yang ini pendapat pribadi ya, silakan teman-teman bisa setuju atau enggak.
Peri Warjio sebagai gubernurnya mantap lah untuk merumuskan keputusan-keputusan itu cepat tanggap. PR-nya sekarang sebenarnya adalah nanti pengumuman inflasinya Indonesia, karena kalau sekarang kan BBM-nya udah naik ya, yang sebelumnya kemarin itu masih normal inflasinya, tapi ini kan BBM-nya udah naik, jelas inflasinya pasti bakalan naik karena itu kan salah satu barang konsumsi terbesar. Dan ya itu kan rupiahnya melemah. Nah, kalau ibaratkan bensin itu per forex ya, misalkan Pertalite apa PLT IDR, itu kan artinya PLT-nya kan Pertalite-nya kan menguat sedangkan IDR melemah gitu kan. Jadi itu nanti juga menyebabkan inflasi karena melemahnya mata uang negara. Kira-kira seperti itu sih. Nah, hubungannya dengan pasar modal yaitu tadi ada potensi hedging kalau memang terjadi market risk sampai yang mungkin ekstrim ya bakal dibuang seperti itu. Itu sih yang bikin kita masih bergejolak sampai saat ini. Dan kalau menurut saya sih ada yang namanya price in ya, dan gimana tetap ada value-nya ketika di saham itu. Selain dari saham itu kan bisa ada isinya karena kita membeli perusahaan ya, entah dari tangible atau intangible aset, dari manajemennya atau dari asetnya, dari keuangannya, itu kan ada nilainya semua yang membuat orang-orang menggunakan untuk instrumen investasi. Nah, kalau misalkan kenaikan suku bunga lagi, ya itu tinggal dampaknya aja ke sektor-sektor yang diuntungkan dan dirugikan. Kalau saya tanya ya, perbankan itu sebenarnya tergantung. Sektor finance itu dia bagus di ketika suku bunga naik tinggi atau rendah tuh jawabannya sebenarnya tergantung, karena ya intinya sama aja. Kalau misalkan suku bunga tinggi suku bunga tinggi suku bunga tinggi bisa jual kredit dengan bunga yang tinggi juga. Tapi kan yang mau kredit jadi lebih sedikit kan, marginnya lebih tinggi tapi kuantitinya lebih rendah. Itu kalau suku bunganya tinggi. Tapi kalau misalkan suku bunganya rendah, jadi bisa jual kredit dengan bunganya murah tapi kuantitinya bisa banyak, orang-orang pada mau ngambil kredit. Nah, dan kalau jawabannya sih itu tergantung ke performa manajemen banknya, karena bank bisa adaptif terhadap suku bunga itu. Yang tinggal di aspek lain kayak misalkan pemasarannya, terus juga customernya, pelayanannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu untuk finance. Kalau misalkan yang mungkin terdampak ya biasanya juga sektor-sektor yang menggunakan leverage untuk membeli, kayak misalkan rumah, kredit, kan kreditnya kan meningkat ya, bunga kreditnya meningkat, jadi tidak stimulus ya. Misalkan kita mau beli rumah lah, contoh misalkan mau beli rumah harga 2 miliar gitu, mau ngambil kredit ya, kalau misalkan disuruh milih kredit dengan bunga anggap 5% sama 7% kan pasti kita lebih milih yang 5% kan. Nah, itu yang namanya advantage, kondisi keunggulan lah kayak gitu, atau apapun itu. Ya, itu tadi sedikit ulasan, karena kalau saya lihat juga memang baru banget, dan ini memang nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya pasar modal, pasar uang dan lain sebagainya. Itu nggak bisa jauh-jauh dari suku bunga. Jadi memang kita harus aware. Tinggal PR-nya sekarang adalah sesuaikan dengan strategi dan juga saham yang dipegang gitu. Kalau misalkan kita bahasanya scalpingan atau day trade, ya nggak perlu mikir sampai makro sih, saya rasa nggak masalah, tinggal cek candle intraday aja gitu. Tapi kalau misalkan kita swing, kadang juga nggak perlu terlalu melihat makro gitu, tinggal melihat kondisi chartnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu fund manager dari luar negeri, ya itu harus sensitif sama suku bunganya seperti itu. Jadi ya yang terpenting adalah batasi resiko aja, itu sih. Dan kalau saya lihat dengan candle IHSG hari ini ya, ini bakal menarik besok Jumat sebenarnya. Penentuannya besok Jumat nih, uji 7250, tinggal kita lihat berhasil break atau enggak. Kalau berhasil break, bahkan ada potensi untuk kembali swing high kalau break 7250, karena itu menarik ya. Yang pertama dia break downtrend, yang kedua dia break high, jadi ada konfirmasi juga untuk reversal. Tinggal kita pantau di 7250. Oke,
tadi untuk IHSG, langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Semoga teman-teman paham dan bisa menjawab juga ya untuk pertanyaan kalau suku bunga gimana seperti itu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di jualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread, yang ada kenaikan penurunan kuat ya hari ini ya. Saya pengen coba bahas BRMS deh. Kemarin kan habis koreksi dalam, sudah saya wanti view koreksinya. Nah, ini hari ini ada rebound. Coba kita bahas. Oke, hari ini BRMS naik 4,57% dengan candle yang cukup solid. Masih ada shadownya ya, dan volume yang cukup besar juga. Dua hal cukup menarik lah yang sudah bisa langsung disimpulkan hari ini dari kenaikan BRMS. Terakhir saya bahas BRMS di sini. Ini ketika dia jebol 220, saya sudah bilang kalau BRMS ini kurang bagus. Kalau teman-teman average-nya jelek, bisa batasi resiko dulu. Karena ya dia yang sebelumnya saham uptrend, di sini dia trend secondary trend, lalu dia mulai meremah dan akhirnya dia ada reversal. Cuman untuk major trendnya dia sebenarnya masih uptrend. Cuman itu kan ketemunya di sini ya, sekitar garis hijau ini untuk major uptrendnya. Tapi itu secondary trendnya yang ini sudah patah. Seperti itu. Nah, nggak tanggung-tanggung BRMS langsung koreksi dan sampai bottom di 168. Dan kalau teman-teman ingat pun juga itu 168 sudah saya bilang area support kuat dari BRMS. Sebenarnya area 160 sampai 156, tapi dia sudah dari rebound dari 168. Satu hal lagi, dia belum ada konfirmasi ya. Jadi kalau menurut saya jangan impuls, karena dia kalau menurut saya ini bentukannya tidak rebound di support yang pertama. Yang kedua juga belum ada konfirmasi walaupun candle dan volumenya udah bagus. Seperti itu. Nah, ketika koreksi kemarin sebenarnya BRMS bisa membentuk sebuah downtrend channel ini ya. Saya ganti warnanya biar enak nyebutnya. Aduh, terlalu terang. Nah, misalkan warna orange ini ya, dia berada dalam downtrend channel ini, dan ketika kemarin dijebol artinya trennya pun bisa melemah, bahkan bisa jadi kayak gini untuk penurunan BRMS ini. Nah, nih nanti dia naik sampai sini, terus swing low lagi, swing low lagi, dan seterusnya. Makanya ini masih belum ada konfirmasi kalau menurut saya untuk BRMS. Mungkin kalau kita lihat RSI ini posisi udah jenuh jual aja, makanya ada rebound dulu. Tapi untuk reversal butuh yang namanya konfirmasi. Dan ternyata benar ya, RSI-nya sudah masuk area oversold karena dia memang koreksinya kencang banget dari harga berapa nih, 230 sampai kemarin bottom di 168. Tuh udah turun berapa tuh? Nah, udah turun 20%-an sendiri kalau dari dia start koreksinya. Nah, PR sekarang sebenarnya adalah menunggu konsolidasi dari si BRMS ya. Saya rasa kalau dia ada konsolidasi, membentuk nanti ada akumulasi, konsolidasi, terus membentuk pattern reversal, itu baru menarik untuk BRMS. Apalagi dia juga belum kena supportnya ya. Bakal menarik kalau dikenain dulu, entah dia turun sampai 156 atau konsol ke samping sampai kena uptrend line garis warna hijau. Itu baru saya bakal menarik. Cuma untuk sekarang ya rezeki yang spekulatif buy atau yang scalpingan beli di bawah tadi ya. Tuh, barangkali mungkin besok langsung bisa di sell on strength kalau memang terjadi reject lagi. Nah, kalau misalkan kita tarik target ke atasnya BRMS itu kira-kira bisa sampai mana mas? Nah, kalau kita tarik, kita bisa, yang ini belum break, jadi kita bisa tarik dari yang mana nih? Ini juga belum break. Sebenarnya belum bisa tarik Fibo sih ini. Nih, mungkin nanti skenario bakal kayak gini. Apa namanya, kalau dari downtrendnya ya, dia kena dulu downtrendnya, set, terus turun lagi. Nah, kita pakai yang ini aja deh. Ini kan ada downtrend ya tadi di sini. Nah, ini ada downtrend yang memang kemarin tuh eksponen atau logaritmik, yang sebelumnya plus jadi kali. Nah, tapi kan ini belum diuji lagi ya. Saya rasa untuk BRMS skenario bakal seperti ini. Naik sampai kena sini, mungkin di area resistnya 190 sampai 200, sekalian pullback ya, yang sebelumnya resisten, yang sebelumnya support become resisten, terus turun sekali lagi. Nah, nanti sampai menyentuh uptrend line baru bakal bagus kalau dia tidak jebol atau tidak lower low dari 167. Seperti itu. Yang jelas toleransinya masih garis warna hijau ini. Nih ya, untuk uptrendnya kan masih ada major uptrendnya. Soalnya memang kemarin agak kuat naiknya, jadi ya
bentuknya kayak gini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Maka dari itu untuk sekarang ya, akan atur strategi, dan untuk support saya rasa masih belum terupdate, tapi area bisa diperbesar mulai dari 174 sampai 150 untuk support si BRMS seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya. Hari ini terjadi distribusi big ya, dan kelihatan kalau dari analisa buyer seller pun kurang enak. Yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini, jelas masih terjadi distribusi. Kita ganti juga template-nya ya. Akhir-akhir ini memang terjadi distribusi untuk si BRMS. Dan ini suatu yang wajar ya, yang namanya rebound itu. Karena naik yang sehat pun nggak naik yang terus ada retrace-nya, turun yang sehat pun juga sama. Tidak turun terus, ada retrace-nya juga. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Itu untuk BRMS. Lanjut coba kita cek apa nih, kita masih yang dijualin asing ya. Kita cari yang ada spreadnya. Raja belum pengen saya bahas. Kita coba cek si, wah spreadnya kecil-kecil ya. Kita bahas list kah yang baru rame. Apalah ya, kita bahas list. Cuman harapan saya teman-teman tetap apa ya, aware sama resikonya. Karena yang mana kita tahu ini sahamnya apa ya, high volatility atau volatilitasnya tinggi, one way up, one way down. Kalau dapat jatah ke atas tuh menarik, tapi kalau pas dapat ke bawah, wah itu nggak bisa tidur tuh. Bayangin aja tuh, dari harga Rp13.000 turun sampai Rp136, bahkan lebih parah dari LPPF ya. Jadi ya itulah, tahu saham apa yang dibeli dan tahu dengan profil resiko masing-masing. Saya cuma pengen bahas dari technical analisisnya aja, yang mana menurut saya pun juga ini selis masih bagus. Oke, hari ini selis naik 25% dengan candle yang solid arah ya, dan volume yang besar juga, besar dan membesar. Ini bagus untuk volume yang selis. Kita lihat dulu untuk big review-nya selis. Jelas ini saham downtrend, yang mana kemarin beberapa kali ada spike volume, itu adalah volume akumulasi ya. Dan sekarang terlihat dia juga sudah breakout dari downtrend-nya. Cuman menurut saya ya, ini si selis belum ada kaki kedua, atau dia belum membentuk higher low atau same low higher high untuk structure yang besar. Kalau structure kecil udah banyak lah, ini ada higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Tapi kalau untuk structure besarnya, ini dia masih belum membentuk yang namanya higher low atau kaki kedua. Nah, yang serem itu kalau bikin kaki kedua ya, dia sampai bottom sekali lagi, nanti jadinya double bottom untuk merubah structure yang sebelumnya downtrend sideways jadi uptrend. Atau dia juga bisa juga bikin higher low baru akhirnya higher high untuk mereversal trennya, seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya bisa tarik dari atas ini Fibo-nya untuk bigger view-nya ya, karena dia juga sudah di breakout. Tapi kita tarik dari yang sini dulu aja, dimana selis juga terlihat sudah berhasil breakout. Cukup menurut ini sama price action-nya juga ya. Kelihatan dia breakout, retest, baru akhirnya naik lagi. Nah, kita bisa tarik Fibonacci dulu untuk mencari target ke atas dari si selis ini ya, dimana high-nya kemarin itu ada di 1466. Kita pakai 1465 aja. Oh, nggak ada ya fraksi gitu ya. Ini kayaknya right issue, jadi delusi hitungannya. Kita pakai 1470 aja deh. Sampai kemarin bottomnya ada di 136. Nah, dan ini adalah beberapa resisten dari si selis. Saya rasa kelihatan jelas ya untuk resisten kuatnya selis itu ada di sini. Berapa ini? Sekitar 592 ternyata. Saya kira udah deket, ternyata masih agak jauh. Cuman mulai 550 saya rasa sudah resisten kuat dari si selis. Pertama dia kena area klasik ya, di sini support, breakdown, become resistant. Dan selain itu juga ada Fibonacci 0,618. Untuk saat ini resistennya di 446, dimana kalau kita lihat dia sudah breakout karena closing di 450. Cuman saya rasa upside tidak terlalu jauh ya, di 590-an, 500 ke atas sudah perlu hati-hati. Yang jelas kalau entry sekarang untuk main hold itu sudah kurang bagus risk rewardnya. Kecuali teman-teman day trade atau scalping, silahkan entry exit kapanpun menggunakan candle yang lebih kecil atau analisa bid offer. Tapi kalau buat yang swing ya, jelas ini belum ada pijakan dan kurang bagus untuk entry. Tinggal siap-siap trailing stop atau sell on strength aja, seperti itu. Di dalamnya juga ini terjadi peak akumulasi ya ke belakang, 3 hari 4 hari beberapa waktu ke belakang ada di akumulasi sampai hari ini pun juga. Dan kelihatan kalau yang main lebih sering broker tektokan disertai juga dengan distribusi ini. Tuh, jadi hati-hati aja kalau nanti MG-nya take profit, most likely bakal menyakitkan
Ya jelas kalau buy price action Fibonacci ya, resisten kuat ada mulai di area 550 sampai 590. Tapi untuk saham kayak gini lebih baik sih menurut saya ya pantengin terus, jangan sampai lolos seperti itu. Itu untuk selis. Lanjut nih baru rame ya, motor listrik dan lain sebagainya. Kita coba cek Jcon deh. Ini jarang saya bahas saham-saham kecil, tapi nggak apa-apa. Yang baru jalan saham-saham ini soalnya. Oke, hari ini Jcon naik 12,09% dengan candle yang cukup solid dan volume yang nggak ada nih volumenya. Nah, dengan volume yang besar juga. Bagus kalau menurut saya. Dia turunnya volumenya kecil-kecil dan ketika rebound ini volumenya gede banget. Jcon ini pernah saya ulas di CCS ya. Saya CCS team juga pernah bahas waktu itu di sini. Kalau untuk yang special mention dari saya itu sekitar sini. Nih saya bilang saham multi bagger, walaupun saya nggak tahu apa dibalik itu semua ya, cuman by price action memang Jcon ini bigger view-nya sudah menarik. Kalau teman-teman ikut grup CCS bulan Mei kalau nggak salah ya, Mei atau Juni saya lupa, saya ada mention Jcon selama dia nggak jebol berapa waktu itu saya lupa, itu arahnya bakal jadi saham multi bagger. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya price actionnya sudah mengatakan seperti itu, dimana yang pertama terjadi yang namanya bullish divergence. Ini harga ke bawah terus, sedangkan indikatornya ke atas terus. Ini itu yang pertama. Yang kedua, Jcon sudah tidak membuat low baru, yang artinya sebelumnya dia downtrend, dia menjadi saham sideways since dia tidak membuat low baru. Yang ketiga, sudah ada yang ambil barang di sini 26 April nih. Entah siapa yang ngambil, nggak tahu. Yang jelas buy candle ini sudah ngambil barang. Makanya ketika penurunan kedua ini sebenarnya adalah pullback tuh, dan mengubah structure itu tadi. Karena yang namanya reversal tuh nggak satu kali naik ya, itu lebih cenderung dead cat bounce. Tapi kalau mau reversal trennya ya dia butuh perubahan structure, entah jadi sideways dulu atau langsung jadi uptrend seperti itu. Dan ya akhirnya sekarang Jcon naik setelah dia lewat dari 90 angka breakoutnya. Dia breakout 90 naik disertai banyak katalis dan sekarang rame sampai di 246 ya, lunas lah ya baggernya. Kalau nggak salah waktu itu 80-an saya mentionnya Jcon. Kalau teman-teman masih ada yang nginep, lumayan 180%. Nah, saat ini kalau kita lihat Jcon sudah menjadi saham uptrend karena dia sudah membentuk yang namanya higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Dan di situ kita bisa tarik sebuah uptrend channel nih, yang mana dia masih terlihat merespon dari uptrend channelnya untuk si Jcon. Ya simpelnya ini Jcon masih saham uptrend lah tuh. Dan tanda-tanda pelemahan sepertinya juga masih belum terlihat karena belum ada bearish divergence. Itu. Terakhir memang ada koreksi setelah dia kejeda di 240, tapi saat ini dia terlihat sudah breakout lagi dari koreksinya. Cuman tuh yang sini saya rasa belum sih. Nih, masih perlu waspada kalau menurut saya karena belum terlihat breakout ya. Tuh, karena kalau dia break tuh bakal bagus, bisa bikin continuation naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia gagal break ya worst case scenario ini adalah konfirmasi untuk reversal lagi. Untuk target ke atas kita bisa tarik Fibonacci ya, dari high-nya 242 sampai low-nya hari ini di 178. Dan ya, ini adalah beberapa target-target dari si Jcon untuk view kecilnya, resisten-resistennya ya, 207, 215, 226, 242, 271 sampai 292 untuk target-target dari si Jcon. Satu hal yang perlu diwaspadai, ini saya rasa masih satu uptrend ya, jadi belum ada swing low-nya pada structure yang lebih besar. Dan jangan FOMO aja, selalu batasi resiko seperti itu. Untuk sekarang Jcon nggak boleh jebol 178. Selama nggak jebol 178 harusnya oke, arah masih ke atas. Tapi kalau dia sampai jebol 178, artinya ini dia membuat same high, kalau nggak lower high dan lower low, ada short term reversal. Jadi untuk buat teman-teman ya, kalau mainnya pakai trailing stop, ini saat ini bisa TS di bawah 178 seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Dilihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi yang sangat besar ya. Tuh. Cuman ya by moving average dia juga habis kena EMA 20, jadi ya wajar juga naik. Tuh, special mention tadi aja 178 untuk batasi resiko si Jcon. Itu tuh Jcon. Kita masuk ke yang dibeli asing deh.
kebanyakan nih bahas saham kriuk-kriuknya. Saya sebenarnya nggak masalah ya, karena saya pun juga kalau trading pun di saham-saham. Kalau untuk day trade ya, kalau sekarang kan saya baru, ini sedikit curhat, kalau sekarang ini kan saya baru agak full untuk kuliah, mohon maaf juga agak keteteran. Kuliahnya sebenarnya cuman Kamis sama Sabtu, karena kebetulan masuk ke kelas eksekutif. Tapi kadang kegiatan lainnya itu tugas dan lain sebagainya itu yang bikin agak keteteran, dan itu bikin saya mengurangi day trade dulu, karena saya kadang juga day trade sama swing. Untuk scalping saya kurang cocok untuk diri saya sendiri. Saya kadang day trade iseng-iseng, dan saya kalau day trade juga di saham manapun gitu, maksudnya mana yang naik ya ikuti momentumnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan kan CCS jarang ya saya bahas saham-saham third liner atau yang kriuk-kriuk kayak gitu. Nah saya juga menurut saya subscriber di sini tuh umum, jadi mungkin udah ada yang jago tapi ada yang masih belajar. Saya takutnya kalau tidak bisa saya membahas saham-saham yang third liner, teman-teman entry tertarik tapi nggak bisa ngikutin momentumnya, itu nanti tidak jatuh korban. Kira-kira itu sih. Jadi saya prefer bahas first liner atau blue chip, terus juga second liner yang spreadnya masih enak. Tapi untuk yang kayak gini ya sesekali aja, nggak apa-apa lah. Yang penting itu yang saya ingatkan, paham aja dengan resiko yang diambil ketika trading atau investasi. Kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Terlihat kalau batu bara pada rebound ya. Kayaknya nanti ADMR kebahas nih. Kita tapi bahas yang lain dulu aja. Nah ini ADMR juga masuk ke yang dibeli asing nih. Kita bahas aja deh ADMR sekarang. Kita masuk ke ADMR, Adaro Mineral, salah satu menu swing yang kemarin nggak jalan-jalan, tapi alhamdulillah ketika jalan cukup memuaskan. Oke, kembali lagi ke ADMR, yang mana dia sudah bagus kalau menurut saya. Hari ini ADMR naik 8,29% setelah dia retracement, kemarin turun sampai 1720. Dan ya, ini masih on track dengan view-nya ADMR. Terakhir dia koreksi, lalu ketika breakout konsolidasi symmetric anti-angel. Kemarin breakout dengan volume bagus, retrace dengan volume yang terus mengecil, dan hari naik dengan volume besar lagi. Nah, kalau kita lihat dulu, saya pengen pakai naked chart dulu ya. Ketika kemarin dia retrace, tuh kita bisa tarik dari Fibo sini ya. Nih, dan kemarin tuh memang sudah kena area retracement ya. Itu di Fibo 0,786 dari si ADMR ini. Dan kena 1725. Selain ada Fibo 0,786, ada juga neckline dari double bottom yang sebelumnya dia pakai buat breakout. Tuh, dan ternyata merespon menjadi support dan hari ini berhasil naik. Nah, kalau teman-teman ngikutin buy pertama banget ya dari cuan-cuan saham, entah barang di sini belum di trailing stop atau barang di sini belum di trailing stop, saat ini boleh taruh trailing stop di bawah 1720. Karena saya ingatnya CCS either saya or tim ya, itu ada call pertama di sini 10 Agustus. Nah, call keduanya kemarin di sini waktu di bawah ADMR. Tapi bigger view untuk swingnya masih jalan. Saya sendiri pun juga ngambil ya ADMR ini, karena ya saya rasa kami nggak ada yang pom-pom. Kalau kami call, kami juga beli. Saya pun juga kalau bikin plan pasti saya beli juga. Saya buy pertama di sini, naik, kena reject, candle bearish engulfing, jual dulu. Nah di bawah buyback lagi, akum, akhirnya breakout. Dan ya kemarin sempat sell on strength dan mulai beli lagi. Itu lain aja kalau bisa tektok. Tapi ya resikonya hilang barang. Kalau nggak pas tektoknya, wah hilang barang, nangis. Tapi kalau bisa tektok kan enak ya, modalnya nambah terus seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau teman-teman masih punya barang bawah ya, either itu di 1650 call di sini, atau misalkan kemarin call 1650-an, untuk trailing stop daily sudah boleh naik ke 1720. Ini untuk trailing stop daily. Kenapa? Karena dia sudah membentuk yang namanya higher low. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih valid lagi ya, ini ADMR harusnya break 2010 dulu. Kalau sampai dia berhasil break 2010, ini sudah valid banget jadi higher low. Maka dari itu bisa dijadikan trailing stop untuk daily untuk saat ini. Kalau teman-teman benar-benar ngekap pakai trailing stop ya, karena sebelumnya kemarin-kemarin juga belum terbentuk untuk trailing stop daily-nya, masih pada intraday atau pada take profit sell on strength seperti itu. Nah itu untuk area support saat ini juga artinya bisa digunakan di 1720. Selama nggak jebol 1720, arah ADMR adalah ke atas tuh. Nah sekarang kita bahas pada price action-nya, entah itu dari
trendline dan lain sebagainya, yang mana sebelumnya ini ADMR berada pada uptrend line yang di sini. Nah, yang mana dia masih berada di sini ya, artinya masih pada uptrend ini. Slope-nya ini masih slope sehat lah, 45% ya kemiringannya. 45 derajat kemiringannya dari slope ini. Cuman kalau saya lihat ya, since dia berhasil membentuk yang namanya higher low baru, ada potensi slope dari ADMR bakal menguat. Nih, yang sebelumnya kemiringannya 45 derajat, dia mulai naik jadi anggap misalkan 40 derajat lah atau 30 derajat. Artinya apa? Teman-teman siap-siap, ini bakal menjadi pergerakan yang lebih kuat. Naiknya kencang, turunnya juga kencang, seperti itu. Dan ya tinggal diikutin aja ritmenya kalau memang ini nanti terjadi. Untuk bigger view, target masih tidak berubah sama sekali ADMR ini, dimana high ya 3140, sedangkan low-nya kemarin sampai ke 1455. Nah, ini kan kemarin kejedot di 0,382 ya. Dan ini adalah beberapa target dari si ADMR, ada di 2140, 2345, 2670, 3150 dan 4000 sampai 5000. Bahkan ya ada potensi ke sana itu 5000. Tapi ya nanti harus diupdate di perjalanan. Kenapa saya bilang ada potensi? Karena kalau ini dia valid yang namanya swing high. Nah, targetnya ke sini. Ini gambaran besar dari si ADMR 4200. Dan kalau teman-teman perhatikan, kakaknya si Adaro itu berhasil swing high-nya. Tuh tinggal cek chartnya Adaro aja. Jadi ini ibaratkan target optimis lah kalau untuk ADMR. Cuman di tengah perjalanan kan juga ada banyak resisten-resisten dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya itulah tinggal dalam perjalanan sesuaikan dengan strategi sendiri dan jaga profitnya. Untuk resisten sekarang terdekat di 1955. Ini masih ngomongin bigger view ya. 2140, 2345, 2670, 3150, baru 4200 sampai 5000 itu untuk bigger view. Tapi untuk smaller view kita bisa tarik Fibo dari sini juga, dimana kemarin dia swing low dari 2010 sampai low-nya di 1720. Nah, nih beberapa resisten dari si ADMR. Dan hari ini dia menyentuh 0,618. Jadi sebenarnya masih belum ada konfirmasi, karena setelah dia turun ini baru naik. Ya kalau dia berhasil higher high, kalau ternyata dia jadinya lower high, nah artinya kan malah udah selesai nih. Lower high, lower low, berarti udah kelar. Makanya ini yang disebut dengan market structure tuh perlu paling dipahami. Kalau menurut saya ini paling dasar lah dalam belajar price action. Market structure dulu higher low, higher high, simple tapi mematikan itu kalau paham. Jadi ya ini saya rasa kalau besok ADMR tidak berhasil lewat 1900, akan ada potensi retracement dulu untuk membentuk yang namanya higher low. Tuh, nah, nanti baru higher high itu baru ada konfirmasi. Tapi kalau ternyata dia turun terus jebol 1720, ya artinya dia membentuk lower high, lower low, jadi saham downtrend lagi. Tuh. Nah, tinggal kira-kira yang mana nanti kita lihat. Kalau saya lihat sih ya, ini bukan posisi mempengaruhi opini ya, enggak. Saya special mention dari area price action terus juga volume. Saya rasa sih ini sedang pembentukan higher low. Tapi ya kalau jebol 1720 ya lebih baik batasi resiko aja. Seperti itu. Untuk resisten-resisten kecilnya ini 1900, 1945, 2010, 2130, 2170 dan 2200. Mirip-mirip sama bigger view-nya tadi. Untuk supportnya bisa gunakan Fibonacci yang sudah di break 1825, 1860. Kita lihat dalamnya langsung cakep. Setelah kemarin kalau kita ikutin broksumnya distribusi terus ujuk-ujuk mulai tanggal 8 September ya, langsung broksumnya bagus ya. Karena kalau menurut saya itu sih price action tuh yang candlenya bagus pasti dalamnya bagus dan sebaliknya, seperti itu. Kalau saya lihat cakep juga dalamnya. PD-nya ini juga bukan PD kaleng-kaleng ya, ini paling Saratoga related untuk si PD-nya ADMR ini. Tuh ya, nggak usah berasumsi banyak, yang penting batasi resiko aja, gunakan TA sebagai patokan. Itu untuk ADMR. Lanjut coba kita cek. Wah, Saratoga juga naik, masih on track dengan pembahasan terakhir sebenarnya. Saya pengen bahas BRPT aja deh. Ini juga mengupdate view ya, view dari swing, karena ini ada salah satu menu swing untuk si BRPT ini yang terlihat belum jalan. Oke. Hari ini BRPT naik 4,32% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Menarik sebetulnya kemarin dia konsolidasi di bawah ya, dimana kalau kita lihat dari sudut pandang jelek ya dia bisa bearish penan. Cuman ya itu dia, segitiga itu kan 50-50. Kalau dia break ke atas ya naik,
Kalau jebol ke bawah ya dia turun. Dan ternyata hari breakout dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar dan asingnya juga masuk gede. Trading plan dari BRPT yang ada di grup itu kan dia inverted head and shoulder ya. Kita ambil setup dengan waktu itu stop lossnya di bawah 770. Nih, ini dari low-nya di sini 700 sampai high-nya kemarin di 1065. Nah, ini kan kalau kemarin entry-nya di sini sekitar 820 sampai 800 dengan stop loss-nya di bawah 765 untuk itu. Nah, cuman kemarin sempat agak serem juga sebenarnya BRPT itu karena dia berpotensi bikin continuation ya. Nih, bearish flag tuh, pullback, breakdown. Nah, tinggal menuju continuation ya. Tapi kalau yang kita lihat saat ini, saya rasa ini malah jadi BRPT bikin kaki kedua. Dan yang lebih bagus lagi, kaki keduanya pakai divergent nih ya, dimana indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Maka dari itu penurunan yang kedua ini itu sudah tidak didukung oleh market dan ya ada potensi naik dan dibuktikan dengan breakoutnya hari ini. So far masih on track, masih belum kena stop loss juga untuk BRPT. Dan sekarang sudah ada angka konfirmasinya untuk si BRPT ini, dimana neckline adalah area sini 885. BRPT menurut saya kalau dia berhasil break 885, ada konfirmasi dia bakal mulai uptrend. Terlepas dari saat ini minyak masih tinggi, perusahaan-perusahaan minyak juga masih naik, cuman price actionnya BRPT kalau menurut saya juga sudah bagus, makanya kemarin di call jadi menu swing ya tuh. Dan kalau dia berhasil breakout dari 885, akan ada konfirmasi yang sebelumnya downtrend, di sini dia sideways menjadi uptrend, dan skenario inverted head and shoulder atau trading plan-nya masih akan jalan. Tapi another view, kalau kita lihat ya, waktu turun sini kan dia sempat membuat lower low juga ya. Maka dari itu ini sebenarnya juga bukan same low, karena gimana-gimana dia sudah lower low. Kita bisa tarik yang kalau menurut saya ya, ini bentuknya lebih nanti lebih ke apa namanya, apa itu namanya, falling wedge. Nah, misalkan nanti dia naiknya sampai 865 ini ya. Nah, jadi kayak gini. Set, gini juga bisa untuk update ke depannya si BRPT tuh. Jadi misalkan ini nanti naik, dia reject lagi, terus turun lagi. Ini bentuk-bentuknya kayak reversalnya semen, SMGR. SMGR kan juga falling wedge ya. Tuh, kalau bisa Elliott Wave kayaknya ABCDE deh, saya lupa. Saya bukan lupa sih, nggak tahu. Karena saya belum belajar Elliott Wave ya. Contoh ini ABCD terus breakout gitu. Yang jelas saya rasa karena dia membuat lower low, ada potensi konsolnya menjadi apa namanya, falling wedge. Jadi besok kalau ada reject di area resisten ini berapa ini, 850 terus 865, mungkin bisa TS tengah, nanti beli lagi di bawah. Kalau reject lagi TS tengah lagi, beli lagi di bawah sampai dia breakout terus hold terus seperti itu. Cuma untuk konfirmasi ya, saat ini adalah 885, dimana kalau BRPT berhasil break 885 ya falling wedge-nya sudah selesai dan dia menuju uptrend. Tinggal kita balik resisten ya untuk mencari target-target dari si BRPT ini ya. Tuh 885. Tapi kalau kemarin kita tarik swing low-nya sampai sini, nah itu pas di sini juga. Nah, kayaknya sih nanti mungkin mau diginiin. Nah, mungkin nanti jadinya gini. Artinya dia ada potensi turun jadi sampai 790. Kenapa saya ngomong gitu? Biar 885-nya pas 0,382. Terus juga di sini ya pas 0,618. Jadi mungkin ya ini berasumsi tanpa belum terjadi, tapi dengan data apa tadi namanya, konsolidasi falling wedge, Elliott Wave dan lain sebagainya. Nah, kayaknya nanti jadinya kayak gini. Besok turun dulu, set. Nah, terus baru nanti breakout 382, targetnya 0,618. Terus nanti bikin higher low, terus higher high menuju target ya. Nah, kira-kira seperti ini. Coba ninggal jejak lah tanggal 22 September ya, siapa tahu jadi. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah, jebol berapa nih ya, kalau sebenarnya ya, kalau BRPT itu jeleknya kalau dia jebol 690. Kenapa kok dia jeleknya kalau jebol 690? Karena kemarin dia same high. Nih, di sini kan dia same high ya. Sebelumnya di sini high, di sini ada high. Maka dari itu sebenarnya BRPT ini berpotensi untuk menjadi saham sideways saat ini. Dengan range
690 sampai 1065. Tuh, tapi kenapa entry di tengah? Karena ini ibaratkan spekulatif ya. Spekulatif dia membentuk higher low. Tuh, yang biar same high same low-nya selesai, dia jadinya same high higher low. Nah, ini tinggal higher high-nya. Tuh, tapi kalau teman-teman pakai view besar, BRPT ini turun sampai 700 atau 690 sebenarnya tidak jelek. Cut loss-nya baru di bawah 690. Tuh, cuman setupnya kemarin melihat kenapa saya call ya ini. Ada support klasik, terus juga Fibonacci, terus sudah mulai buyer muncul keluar, seller mulai lemah dan lain sebagainya. Dan yang penting itu sih batasi resiko aja udah. Dilihat dalamnya, nah candlestick bagus, TA-nya ujuk-ujuk bagus, dan yaudah, TA-nya bagus, BDM-nya juga langsung bagus, dan ya ini juga kalau kita tarik ke belakang, ternyata udah habis barang tarikannya ini. Tapi akhirnya terjadi akumulasi, tinggal ngikutin skenario tadi aja, seperti itu. Wah, ini satu saham kita bahasnya panjang-panjang ini ya. Nah, MNC juga terlihat mau bangkit tuh setelah kemarin retracement, tapi nggak usah kita bahas deh. Kita coba cek ke yang merah-merah dulu aja. Tadi yang dijual sama dibeli asing udah dulu. Yang merah-merah kok tidak ada yang menarik, yang hijau-hijau aja kita langsung bahas. Udah berapa kita bahas juga sih. Itulah itu dulu aja ya. Untuk konten hari ini udah 50 menit juga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.